menjadi segalanya. Meskipun ku bukanlah siapa-siapa, dengan kasihmu. Saya Suster Maria Kanisia SND, Bergasi Suster-Suster Notre Dame. SND singkatan dari Notre Dame, Sisters of Notre Dame. Saya sudah 54 tahun, sudah pesta emas 4 tahun yang lalu. Saya awalnya jadi suster itu, saya dulu kan sekolah guru di asrama susteran Purbalingga. Saya memang senang bertemu dengan suster. Sekolahnya memang bukan susteran, sekolahnya milik Romo-Romo MSC. Hanya asramanya dari Suster Santa Bunda Maria atau Suster Notre Dame. Suster-suster itu ramah sekali, baik terhadap anak-anak dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu apakah itu yang menarik saya atau memang Tuhan sendiri yang memanggil saya, mendorong hati saya untuk masuk biara. Karena sepertinya itu diarahkan ke situ, penyelenggaraan ilahi itu saya berkenalan dengan suster-suster itu. Tapi menurut saya ya, Tuhan itu sudah mengarahkan hidup saya ke sana supaya saya kenal dengan suster-suster. Dan mengapa itu saya sendiri nggak tahu mengapa, tapi ada dorongan dari hati saya itu untuk menjadi suster. Meskipun dilarang, tetapi sepertinya itu tidak bisa ditahan gitu loh. Keinginannya itu saya tetap ingin itu, saya inginnya itu ya jadi suster mengajar untuk jadi suster. Saya sendiri tidak mengerti loh, orde tidak ngerti kok, saya kongregasi itu tidak mengerti. Di zaman dulu tuh saya itu belum pernah lihat kok sebelum ke asrama. Saya itu dulunya ingin jadi romo, tapi kok romo itu laki-laki, tidak boleh perempuan. Udah jadi apa ya nek perempuan? Tidak mengerti saya ada suster itu dulu. Karena kan saya di desa tidak pernah lihat suster ya, zaman tahun 59. Saya jadi melihat suster pertama kali itu mungkin kelas 6 ya. Kelas 6 karena diajak ke panti rapih. Oh nah itu nek perempuan jadi seperti itu. Tapi saya tidak ngerti itu kongregasi apa, terus Purbalingga itu kongregasi apa. Saya ditanya pastor itu mau masuk mana kamu di Pekalongan Romo, kongregasi apa? Kongregasi itu apa toh Romo? Tidak mengerti saya. Saya tahu di Pekalongan. Nah, pakaiannya seperti apa? Wah, saya tidak memperhatikan pakaian. Pokoknya saya ingin di Pekalongan saja. Kan di Jogja banyak suster, ada Fransiskanes, ada CB, ada semacam-macam. Saya tidak kok Romo, pokoknya saya di Pekalongan. Karena yang kenalnya itu saya inginnya ya saya hanya ingin jadi suster, menolong orang lain. Nama saya Yohana, kongregasinya SND. Di biara sudah kurang lebih 15 tahun. Sebenarnya sederhana sih waktu mau jadi suster waktu kecil, karena melihat suster suci sekali, jadi pengen jadi suster, pengen suci kayak mereka. Tapi dengan perjalanannya waktu muncul tenggelam, akhirnya memang tergerak lagi melihat begitu banyak orang-orang miskin yang mereka udah berjuang, berusaha keras untuk hidup tapi tetap miskin. Bagaimana caranya saya bisa membantu mereka, itu yang mungkin menjadi motivasi saya paling ini lagi untuk akhirnya panggilan itu kembali. Tapi sempat bergulat karena waktu itu saya sudah kerja hampir setahun sebelum memutuskan ya saya jadi suster. New
saya Romo Martinus Mario atau PR, seorang imam Diocesan Keuskupan Purwokerto. Sampai sekarang saya sudah menjalani hidup sebagai seorang imam diocesan selama 14 tahun. Dulu saya tabisan tahun 2002. Dan sejak kecil sebenarnya saya tidak punya niat sama sekali untuk menjadi seorang imam, karena waktu kecil banyak orang bertanya, kalau besar nanti cita-citanya menjadi apa? Saya pinginnya jadi tentara, pingin jadi insinyur, pingin jadi dokter dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang memberitahu saya kalau saya harus menjadi seorang imam. Tetapi singkat kata, dalam perjalanan waktu saya tertarik untuk menjadi seorang imam. Sebenarnya bukan pertama-tama kehidupan seorang imam itu sendiri, tetapi saya pernah tinggal di pasturan waktu saya SMA. Dan ketika saya tinggal di pasturan, kok rasanya enak ya jadi seorang imam. Maka saya coba-coba. Saya seorang anak dari desa yang hidup tidak mudah, harus kerja keras di sawah. Lalu saya pindah di kota, tinggal di pasturan ketika SMA. Dan di sana saya tidurnya enak, makannya enak. Lalu kemana-mana melihat pastor itu naik mobil, dihormati banyak orang. Kok rasanya bahagia menjadi seorang imam. Maka kemudian saya mulai timbul niat untuk menjadi seorang imam waktu saya kelas 1 SMA. Kelas 2 niat itu hilang, karena saya sebagai seorang remaja punya ketertarikan terhadap lawan jenis, pacaran, masa-masa di SMA. Lalu ketika kelas 3 kembali lagi niat itu. Tetapi sebenarnya ya boleh dikatakan niat untuk menjadi seorang itu semacam pelarian, karena saya ingin jadi dokter sebenarnya. Waktu itu saya juga pernah daftar ikut PMDK di Undip, memilih fakultas kedokteran, tetapi ternyata tidak diterima. Justru yang diterima di seminar. Akhirnya saya menemukan motivasi dari dalam diri saya sendiri, bahwa yang saya cari dalam hidup adalah kebahagiaan. Dan dari mana kebahagiaan itu bisa saya temukan, atau di mana saya bisa menemukan kebahagiaan? Saya menyadari bahwa kebahagiaan yang saya temukan kalau saya selalu dekat dengan Tuhan. Cara hidup yang bisa membuat saya selalu dekat dengan Tuhan ya hanya menjadi seorang imam. Memang menjadi seorang imam pada akhirnya saya sadari bukan pertama-tama karena dari pihak diri saya sendiri, tetapi saya merasa Tuhan memanggil saya. Maka panggilan hidup saya sebagai seorang imam itu saya hayati bahwa memang Tuhan memanggil saya menjadi seorang imam. Tetapi sampai sekarang saya masih merasa bahagia hidup sebagai seorang imam. Namaku Seko. Aku ditahbiskan menjadi imam 23 Juli 2003. Jadi hampir 13 tahun. Ketika ditahbiskan, aku mengambil moto pribadi, kasihku untukmu. Kata kasihku untukmu itu punya dua makna. Yang pertama, kasihku untukmu, kalau Tuhan mengatakan itu berarti kasih Tuhan untuk aku. Lalu kata-kata yang sama aku gunakan juga dalam pelayanan, kasihku untukmu. Jadi aku mengasihi umat yang mesti kulayan. Maka satu moto dengan dua makna. Lalu ketika ditahbiskan, aku ditahbiskan dengan Romo Sumanto. Moto bersama itu, aku percaya maka aku berkata-kata. Artinya bahwa yang kukatakan dalam pelayananku itulah yang kupercayai, yang kuyakini sebagai kebaikan-kebaikan Tuhan. Selama 13 tahun, hampir 13 tahun imamat, 5 tahun pertama habis di paroki Gombong, baik di paroki maupun juga untuk membantu di sekolah. Lalu setelah dari Gombong, mulai 10 Agustus 2008 sampai dengan 17 Juli 2011 aku di Pemalang, dan mulai 17 Juli 2011 sampai saat ini di Pekalongan ini. Kalau ditanya apa yang diperjuangkan dalam imamat, itu yang pertama-tama ya dalam imamat aku mencoba menjawab apa yang menjadi kebutuhan gereja. Maka aku tidak pernah membatasi diri harus spesialisasi di bidang mana, karena manapun yang bisa dilakukan ya itulah yang coba aku lakukan. Jadi kalau di Gombong waktu itu butuh untuk sekolah, ya oke lah aku bantu di sekolah. Pemalang untuk penataan administrasi, ya aku coba untuk menata administrasi. Di Pekalongan dengan segala yang sudah ada yang dibuat Romo Triantoro, ya aku tinggal mengembangkan apa yang sudah dia buat. Jadi ya itulah yang aku hayati sebagai pelayanan.
menyesuaikan dengan situasi, kondisi, tempat di mana aku ditugaskan. Itulah imamatku, apalagi sebagai seorang imam diocesan, ya memang itulah yang harus terjadi. Tinggal di suatu tempat dalam situasi kondisi yang tertentu, dan disitulah